Teman-teman, kita sebagai peternak, baik pemula maupun senior, pastinya mengharapkan keuntungan di dalam beternaknya, baik di peternakan skala pembesaran maupun beternak di bidang pembibitan. Semua usaha yang pasti dicari yaitu keuntungan dan harapannya mampu membantu perekonomian dalam rumah tangga kita. Dalam peternakan entok, perlu adanya cara agar kesuksesan dapat kita raih. Teman-teman, kebanyakan masyarakat kita dalam memelihara entok itu hanya memilih sebagai usaha sampingan. Ini terbukti ya, karena masyarakat kita biasanya hanya memelihara entok kisaran 5-10 ekor saja. Mungkin kalau ditanya kenapa kok tidak diperbanyak, pastinya mereka karena berpikir entok itu boros dipakan dan mempunyai sifat mengerami yang cukup lama. Sehingga jika dibandingkan dengan unggas lainnya yang hanya membutuhkan masa mengerami sekitar 23 hari sampai 25 hari, unggas entok ini sangat dihindari oleh masyarakat pada umumnya. Mereka lebih memilih ayam yang skala pakannya itu lebih irit, masa panen yang optimal, dan jika dibandingkan dengan entok itu bisa mencapai 8 bulan ke atas. Bahkan masa panennya bisa mencapai 1 tahun bila kita ingin menjualnya. Itu pun harganya sesuai dengan masa-masa tertentu atau waktu-waktu tertentu. Bila di hari-hari biasa, mentok untuk usia 1 tahun atau 8 bulan itu hanya di kisaran Rp120.000. Mungkin dengan alasan ini kita harus mencari terobosan agar dalam beternak entok itu lebih menguntungkan. Yang pertama, entok itu dikenal boros pakan. Karakter banyak makan itu sudah naluri entok, tidak bisa kita larang, karena yang tahu kebutuhan makan hanyalah entok itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya pembuatan pakan alternatif yang aman, yang mampu menunjang produktivitas ternak entok kita, tetapi kosnya bisa kita tekan. Maka dari itu perlu adanya bank pakan yang harus kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan ternak entok kita. Cara yang kedua yaitu tentukan segmentasi pasar kita. Ketika kita sudah mendapatkan segmentasi pasar yang pas, maka kita akan mendapatkan harga jual yang cukup tinggi. Entok lokal misalnya, entok lokal yang hanya kita besarkan untuk konsumsi, ya kita jual ke pasar dengan harga pasaran. Nanti dalam pemeliharaan pun kita tidak menggunakan treatment tertentu, tapi hanya memakai pemeliharaan pembesaran saja. Beda dengan entok jenis jumbo. Kalau kita mempunyai entok jenis jumbo, ya tentunya kita harus menentukan segmen penjualnya itu ke sesama peternak entok penghobi. Jika kita mencoba untuk menjualnya di pasar, tentunya harganya akan sama dengan entok lokal lainnya. Semisal harga entok lokal kisaran di usia 3 bulan itu bisa mencapai 50.000, tetapi kalau entok jumbo itu bisa mencapai 85.000. Tentunya di sini ada selisih harga yang cukup lumayan. Maka dari itu, hal kedua yang terpenting kita harus bisa menentukan segmen pasar. Ini adalah salah satu terobosan-terobosan yang perlu kita lakukan agar dalam peternak entok kita selalu mendapatkan keuntungan. Cara yang ketiga adalah tentukan kandang entok kita.
Jadi terkait dengan kandang perlu adanya perhatian khusus ya teman-teman, yaitu jarak kandang dengan pemukiman warga ini perlu kita pahami. Jangan sampai ketika kita sedang beternak di tengah jalan kita didemo oleh warga hanya karena bau amonia yang menyengat sehingga mengganggu udara yang dihirup oleh warga sekitar. Kebersihan kandang juga menjadi poin penting agar ternak kita itu terhindar dari virus yang menyerang. Dengan adanya kebersihan kandang yang rutin, paling tidak bakteri yang ada di kandang itu tidak mudah untuk menempel di area kandang, yang nantinya bisa menyerang entok kita dikala entok kita itu mengalami sistem pencernaan yang kurang baik atau dalam kategori sedang sakit, itu akan lebih cepat menyerang ternak kita. Sehingga disinilah poin-poin penting yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman agar dalam proses peternaknya itu diberikan kelancaran serta mendapat keuntungan yang lebih. Kita lebih berharap dalam proses peternak itu aman dari ancaman virus ketimbang kita bermalas-malasan untuk menjaga kebersihan kandang. Selain itu juga dengan kebersihan kandang yang sering kita lakukan tentunya akan mengurangi bau amoniak yang ada di area kandang. Dan tentunya hal ini sangatlah penting kita lakukan untuk selalu menjaga kesehatan ternak-ternak kita. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentunya saya berharap untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya untuk tekan subscribe, mendukung channel saya sebagai channel konten kreator yang mendukung para peternak khususnya untuk peternakan entok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.